Halo semuanya, kenalin, nama saya Ahmad Fikri, dan ini anggota kelompok saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dinor. Perkenalkan, saya Isra Akbar. Saya Muhammad Nazri Maulana. Perkenalkan, nama saya Ilyas. Kami semua dari kelas 10 Elektronika A, dan ini adalah tugas video animasi informatika kami. Di sini kami ingin menjelaskan sejarah komputer. Oke, mungkin kalian udah pasti tahu lah ya apa itu komputer, tetapi tetap bakal ku jelasin di sini. Sederhananya, komputer ini adalah salah satu alat elektronik yang berguna untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data untuk penggunanya. Dan pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Charles Babbage. Oke, terima kasih Google. Pada tahun 1822. Ya, walaupun sebenarnya banyak ilmuwan yang berkontribusi pada penemuan komputer ini. Dan fungsi dari komputer di zaman dulu itu sedikit berbeda daripada yang kita kenal sekarang. Pada sekitaran tahun ini, komputer dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Iya, kalian gak salah dengar. Komputer pada tahun ini digunakan untuk kepentingan militer. Karena komputer ini muncul pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi jangan terlalu heran lah ya kenapa komputer ini digunakan untuk kepentingan militer. Untuk orang yang menggagasnya sendiri adalah Konrad Zuse, insinyur dari Jerman. Ya, Jerman. Jika kalian kira komputer ini bentuknya seperti sekarang yang kecil dan tipis, kalian salah. Karena komputer ini gede banget. Kita ambil contoh komputer ENIAC. Beratnya aja itu hampir 30 ton atau bahkan 30 ton bisa dibilang. Dan itu setara 7 atau 8 gajah Asia jantan dewasa. Panjangnya 30 meter dan tingginya 2,4 meter. Ini fotonya kalau kalian nggak bisa bayangin. Ya, kalau kalian bisa lihat di fotonya itu, komputernya itu hampir satu ruangan, Pak. Gede. Untuk bahasa pemrograman komputernya, ya komputer ini menggunakan bahasa machine language dan perlu beberapa hari atau minggu untuk menyetel perhitungan baru. Lama? Iya, lama. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnet. 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan, yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale
integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara. Ya, itu saja semua informasi dari kami tentang sejarah komputer. Kami semua mendapatkan informasi-informasi ini dari website Ruang Guru. Kalau kalian ingin baca sendiri, bisa langsung lewat link website yang sudah saya sediakan di deskripsi. Dan kami pamit undur diri. Dadah! Yo semuanya, ini saya Ahmad Fikri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton sampai sini. Walaupun nontonnya di skip-skip, aku tetap berterima kasih ke kalian. Ini sebenarnya bagian kreditnya aja sih, yang mana aku bakal ngasih tahu yang kerja siapa-siapa aja dan di bagian mana-mana aja. Jadi kalau pengen tutup videonya ya silahkan aja, kalau pengen lanjut nonton ya silahkan. Langsung aja untuk bagian pengisi suara dan script itu semuanya kerja di bagiannya masing-masing. Tapi kalau aku itu dapat 3 bagian, yaitu bagian pengertian komputer, generasi pertama, dan penutup. Itu yang nulis script dan ngisi suaranya aku sendiri. Lalu untuk bagian yang lainnya kayak generasi kedua itu yang nulis script dan ngisi suara Isra Akbar. Lalu generasi ketiga yang nulis script sama ngisi suara itu Ahmad Dino. Habis itu yang nulis script dan ngisi suara di generasi keempat itu Muhammad Nazil Maulana. Dan yang terakhir generasi kelima yang nulis script dan ngisi suaranya Ilyas. Lalu berikutnya untuk editing, animasi, dan ngegambar itu semuanya aku yang buat. Yang edit aku, yang animasi aku, dan yang ngegambar itu aku. Ya gitu aja sih. Sekali lagi terima kasih banyak yang telah nonton video ini. Saya Ahmad Fikri, perwakilan dari kelompok ini, pamit. Bye.